Pemirsa, penanganan terkait dengan dampak banjir besar yang terjadi di Bali hingga saat ini terus dilakukan oleh aparat gabungan dengan bergotong royong bersama dengan masyarakat. BPBD Bali pun memperbarui data terkini mengenai korban dampak banjir besar tersebut, di mana tercatat masih ada 5 orang yang dinyatakan hilang hingga saat ini. Upaya penanganan dampak banjir besar di Bali hingga kini masih terus dilakukan dengan kolaborasi antara Pemprov Bali bersama dengan TNI dan Polri dengan mengkoordinasikan langkah evakuasi dan distribusi bantuan. Selain itu, kerjasama lintas sektor juga digiatkan di titik-titik banjir. Kemudian Pemkot Denpasar fokus untuk membuka posko evakuasi dan mendata kerugian masyarakat. Pembersihan lokasi terdampak pun menjadi salah satu prioritas utama. Berdasarkan data terakhir yang dipublikasi oleh BPBD Bali, tanggal 13 September 2025 per pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah, tercatat ada sebanyak 17 korban meninggal dunia, 5 orang dikabarkan hilang, dan 149 warga mengungsi. Sebelumnya, banjir besar melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata pada Rabu 10 September 2025. Diketahui banjir tersebut dipicu hujan deras yang melanda sejak 2 hari berturut-turut. Oleh karena itu, BNPB dan pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan status darurat bencana Provinsi Bali selama 1 pekan ke depan. Tim Liputan, Berita 1. Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi pemirsa mengenai penanganan pasca banjir yang terjadi di Bali, kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB atau Kapusdatin BNPB, Bapak Abdul Muhari. Selamat sore Pak Aam. Sore, Mbak. Baik, Pak Aam, untuk pertama-tama kami ingin mengkonfirmasi kembali, Pak, terkait dengan perkembangan data dari korban terdampak banjir besar di Bali. Seperti apa data yang BNPB dapatkan? Ya, hampir sama tadi dengan data Berita 1 ya. Untuk korban jiwa meninggal dunia itu tercatat 17 orang dan masih dilakukan oleh tim SAR pencariannya. Daftar nama itu ada 5 orang. Ini memang berkembang dari data kita yang berjumlah 16 orang, karena ketika sudah 16 jasad ditemukan, ternyata tim SAR menemukan jasad-jasad korban yang sebelumnya tidak terdaftar atau tidak dilaporkan masuk dalam daftar pencarian orang Basarnas, sehingga ini sudah berkembang dan dibuka kembali pengaduan orang hilangnya, sehingga daftar dari jumlah jasad yang ditemukan hingga saat ini 17 dan yang masih dalam pencarian itu berjumlah 5 orang. Baik, untuk 5 orang yang hilang, Pak, mungkin bisa disampaikan ini di daerah mana saja? Karena kan banjir bandang ini tidak hanya terjadi di satu titik saja ya. Dan update untuk proses pencariannya sendiri, apakah ada kendala signifikan yang ditemukan hingga hari ketiga pasca banjir tersebut terjadi? Ya, untuk korban hilang seluruhnya di Denpasar ya. Untuk daerah-daerah lain, upaya pencarian sudah ditutup, dan kalau untuk hambatan dan gangguan dalam upaya pencarian sejauh ini kita tidak menemukan kendala yang berarti di lapangan, karena posisi atau lokasi daerah yang diidentifikasi sebagai sehingga pengerahan sumber daya personil yang saat ini berjumlah lebih dari 125 orang, pengerahan alat berat dan seterusnya itu cukup efektif di lapangan, dan cuaca 2-3 hari terakhir ini juga kita harapkan upaya pencarian ini bisa menghasilkan atau bisa menemukan 5 dari korban hilang yang masih dicari ini. Baik. Kemudian Pak, jika dilihat perkondisi hari ini, sebenarnya daerah mana yang paling terdampak kerusakan dari banjir bandang tersebut, dan untuk infrastruktur Pak mungkin bisa disampaikan juga, paling banyak ini yang mengalami kerusakan, apakah memang permukiman warga atau daerah komersil atau mungkin jalan dan jembatan? Ya, data kita per hari ini untuk kerusakan infrastruktur fisik seperti bangunan itu paling banyak
bangunan di daerah komersil ya. Artinya ruko, los, kios di pasar dan bangunan-bangunan ruko di Jalan Sulawesi. Itu totalnya berjumlah 574 dengan 470 sekian itu ada di Denpasar dan sisanya ada di beberapa kabupaten kota terdampak lainnya. Untuk rumah penduduk sendiri, BNPB mencatat hingga saat ini pendataan terus dilakukan di 7 kabupaten kota terdampak ini, tetapi data sementara kita itu tidak lebih dari 100 unit. Jadi ini kami kira untuk rehabilitasi pasca bencananya tentu saja seharusnya bisa dilakukan dengan cepat. Untuk percepatan rehabilitasi pasca bencananya, di mana pemerintah kabupaten kota itu akan bertanggung jawab untuk memulihkan fasilitas atau bangunan fisik yang berkaitan dengan daerah komersil dengan menggunakan biaya tak terduga di kabupaten kota terkait. Kemudian sekiranya biaya dari kabupaten kota ini tidak cukup, maka itu akan didukung oleh provinsi. Nah, sedangkan BNPB itu akan membangun kembali rumah masyarakat yang terdampak, kemudian 3 jembatan yang putus beserta infrastruktur publik lain. Jadi yang berkaitan dengan aset masyarakat dan infrastruktur publik itu akan dilakukan rehabilitasi pasca bencananya oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan nanti juga dilaksanakan oleh Kementerian PU. Sedangkan yang berkaitan dengan daerah komersil itu akan ditangani oleh pemerintah daerah, Mbak Soga. Baik, terakhir Pak Aam, kami mendapatkan informasi bahwa para warga yang terdampak yang tinggal di pengungsian mengaku masih banyak juga yang belum menerima bantuan kebutuhan untuk di pengungsian. Pertanyaannya Pak, apakah memang ada terjadi kendala dalam penyaluran dan bagaimana catatannya sejauh ini? Silakan. Untuk titik pengungsian sore ini dari kemarin itu hanya ada tinggal di kota Denpasar ya. Kemarin itu datanya 185, hari ini datanya 149 dan 149 ini ada di 6 titik pengungsian dan seluruh titik pengungsian yang 6 ini sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Jadi tidak ada itu yang masyarakat yang bahwa 6 titik pengungsian di kota Denpasar itu semuanya sudah terjangkau oleh bantuan pemerintah. Karena ini masih di kota ya, jadi tidak ada kesulitan buat kita untuk menjangkau titik-titik pengungsian ini. Bahkan dari sejak hari kedua itu dukungan logistik permakanan sudah tersalur. Kemudian hari ketiga, hari keempat logistik non permakanan seperti matras, selimut, pakaian dan lain-lain. Ada juga masyarakat ketika Kepala BNPB berdialog ada kebutuhan baju yang hanyut yang tidak ada dan kebutuhan baju itu sendiri pun sudah kita lakukan dan didistribusikan di titik-titik pengungsi ini. Jadi saya pastikan tidak ada lagi pengungsi yang ada di Kota Denpasar dan memang datanya hingga sore ini hanya tinggal di Kota Denpasar 149 orang dan kita pastikan semuanya sudah mendapatkan bantuan. Baik, dipastikan bantuan telah mengalir ya Pak ya, tidak ada kendala. Baik, terima kasih. Kapusdatin BNPB Bapak Abdul Muharid telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.